Bab ke-61. Di ruang tamu yang temaram, hanya ada cahaya lembut dari lilin yang menyala, menciptakan suasana intim. Erik duduk di samping Zizi, memandang wajah istrinya dengan penuh kasih sayang. "Apaan sih? Pakai nyalain lilin segala?" kata Zizi yang malu-malu dengan sikap romantis suaminya kali ini. "Ya biar romantis," jawab Erik sambil menyingkirkan anak rambut ke belakang telinga Zizi. "Emangnya ada acara apa kok biar romantis? Apa ya?" Erik tersenyum. Tangannya tak henti memainkan rambut istri. Dan suasana jadi hening. Zizi menikmati lembutnya belayan sang suami. Hingga dadanya berdebar-debar rasanya. Keheningan malam itu terasa penuh makna, seakan setiap detik berbicara tanpa kata. Dengan lembut, Erik mengelus rambut Zizi. Tangan yang kokoh itu menyentuh pipinya, merasakan kelembutan kulitnya. Zizi menatapnya balik, matanya penuh cinta, senyumnya tulus. Dalam setiap tatapan, ada kebersamaan yang mereka jaga, sebuah cinta yang tak lekang oleh waktu. "Duh, Mas Erik kok tim-tim aja sih? Nggak ngomong apa-apa lagi. Bikin dek-dekean maunya apa?" batin Zizi. Erik mendekatkan wajahnya, dan mereka bertukar ciuman lembut yang penuh perasaan. Bibir mereka bertemu dengan perlahan, seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Ciuman itu bukan hanya soal gairah, tetapi sebuah ungkapan rasa syukur dan cinta yang membaur. Zizi merasakan kehangatan Erik yang memberi rasa aman, dan di setiap sentuhan. "Mas lagi kepengen ya?" Erik hanya mengulas senyum dan membawa Zizi ke pangkuan. "Mau liburan enggak? Kita udah sering pergi-pergi, Mas," jawab Zizi memainkan kancing ke meja Erik. Lalu satu-satu membuatnya lepas dari lobang. "Yang agak jauh, gimana?" tawar Erik menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Zizi. "Agak jauh, butuh waktu lama, Mas. Jatah libur kita juga terbatas." Zizi sangat menikmati kecupan kecil suaminya. Tangannya berpindah memeluk leher dan menyelipkan jemari di antara helaian rambut Erik. "Nggak sekarang, Zi, kita planning dulu. Cari waktu yang tepat, pas liburan panjang gitu. Gimana?" Zizi tersenyum dan mengangguk. Di tengah suasana intim dan romantis itu, tiba-tiba saja gawe Zizi berdering. "Siapa yang menelpon? Ganggu orang lagi mau enak-enak aja," gerutu Zizi yang membuat Erik tersenyum. "Udah angkat aja," suruh Erik melepas pelukan. Zizi meraih gawai yang dia simpan di meja ruang tamu dekat lilin. "Mbak Anita, angkat aja. Siapa tahu penting." Zizi mengangguk pelan lalu menggeser tombol hijau. "Assalamualaikum. Mbak, ada apa?" "Vika masuk IGD." Yang benar?" tanya Zizi terkejut. "Iya, Mbak dengar dari Bu Sekdah," sahut Anita dari seberang sana. "Sakit apa, Mbak?" "Itu..." Suara Anita Jeti sedikit berbisik. "Katanya coba gugulin kandungan." "Apa?" Mata Zizi terbuka lebar mendengarnya. "Ini Bapak lagi hubungin Pak Klik." "Ya ampun. Kalau Vika beneran hamil, itu anak siapa? Apa pacar barunya itu?" "Nggak tahu, Zi. Terus keadaan Vika gimana?" tanya Zizi. Walau dia nggak begitu akur dan suka dengan Vika, tetap saja ia merasa khawatir jika saudaranya sampai masuk IGD. "Belum tahu, Zi. Ini lagi ditanyain sama Bapak." "Ya udah, nanti kabari lagi ya Mbak. Vika di rumah sakit mana? Dan gimana keadaannya?" "Oke. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Zizi menjawab dengan lemas, membuat Erik bertanya-tanya. "Ada apa?" "Vika. Sepupumu itu." "Iya. Dia masuk UGD. Mas. Mbak Anita taunya dari tetangga sebelah." "Kenapa?"
Keadaannya gimana? Katanya, karena percobaan gugulin kandungan. Astaga! Erik mengelus dadanya. Kok malah digugurkan sih? Kita aja nggak jadi-jadi. Erik menggerutu yang seketika membuat hati Zizi tercubit. Bentar. Bukannya dia belum menikah ya? Zizi mengangguk. Astaga. Mungkin itu alasannya dia mau gugurin Mas. Astaga. Padahal anak itu anugerah. Walau dia tak menginginkannya mungkin. Tapi, mereka kan melakukan itu dengan sangat sadar. Harusnya, nikah dulu, baru bikin. Bukan bikin dulu baru nikah. Omel Erik yang lagi-lagi membuat Zizi tercubit. Walau Erik tak bermaksud begitu. Sepertinya, Mas Erik sangat ingin punya anak. Gimana nih? Jadi dilema. Dia juga nggak maksa pas aku bilang nanti dulu. Dia memaklumi banget. Tapi, aku kan masih kuliah. Apa aku drop out aja? Aku takut nanti fokusku terbagi-bagi. Tapi, beberapa teman satu fakultas juga ada yang hamil. Apa aku turuti saja kemauan dia ya? Batin Zizi terus berkonflik. Apa Vika nggak coba ngomong sama pacarnya? Pacarnya itu suami orang ya? Erik masih mengoceh saja. Ia tahu lumayan banyak tentang Vika karena Zizi juga bercerita padanya. Memang, mulut manusia adalah surat kabar yang paling ampuh. Mudah sekali menyebar dan mewabah di mana-mana. Mas Agung tahu dari mana kami di sini? Dari tetangga. Apa? Mata bulik Muna seketika membulat melebar mendengar Pak Agung tahu dari tetangga. Tetangga mana? Mas. Buset dah. Tadi kami papasan sama ibu-ibu kompleks. Kayaknya mereka lagi jenguk anak penjual sayur. Dia juga lagi masuk rumah sakit ini. Sialan si Sedah ini. Tahu dari mana dia? Gerutu bulik Muna dengan tangan terkepal. Pasti muncungnya itu udah lari kemana-mana. Gimana keadaan Vika? Li, udah stabil Mas. Pak Klik menjawab. Syukurlah kalau gitu. Dari semalam aku telpon dan kirim pesan ke kalian gak ada yang balas dan angkat. Maaf, Mas. Kami sibuk semalam. Pak Lik menunduk merasa malu. Pak Agung menghela napasnya. Kalian yang sabar. Iya, Mas. Benar Vika coba mengugurkan kandungannya? Tanya Pak Agung dengan hati-hati agar tak menyinggung. Mas dengar dari mana? Sambar bulik Muna. Dari Sedah lagi. Gak usah nyolot gitu. Mas Agung nanya baik-baik. Kau tegur Pak Klik. Sedah ini emang mulutnya ember banget. Entah tahu dari mana dia. Umpat bulik Muna dengan bibir yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Matanya pun ikut bergerak liar. Terus cabang bayinya gimana? Selamat, Mas. Jawab Pak Klik. Hei, kok nggak mati aja sih? Sambar bulik Muna terus menahan geramnya. Seru Pak Agung dan Pak Lik bersamaan. Jabang bayi itu nggak berdosa. Justru yang bersalah adalah dua orang yang melakukan hubungan sampai bayi itu ada. Kata Pak Agung. Tapi gara-gara bayi itu ada, kami jadi harus menanggung malu, Mas. Ujar bulik Muna keras. Bayi itu nggak akan ada kalau Vika dan Joko nggak melakukan hubungan seksual. Pak Lik Jeti terbawa emosi. Jeti yang salah adalah Vika dan Joko. Bukan bayi itu. Bulik Muna semakin kesal menahan marahnya. Ia melirik Vika yang terbaring dengan mata memejam. Benar-benar bikin malu. Si Vika. Gerutunya. Lagian kenapa harus sama lelaki itu sih? Jokonya gimana? Kita harus bicarain ini dengan Joko juga. Kata Pak Agung. Kami udah coba hubungi Joko, tapi nggak aktif. Astagfirullah. Pak Agung mengusap wajahnya. Bagaimana dengan rumahnya? Pak Lik menggeleng sebagai jawaban.
Teman sesama ojek masa nggak ada yang tahu. Mereka nggak tahu Joko dan keluarganya pergi kemana. Astagfirullah. Makanya itu, Mas. Bapaknya aja minggat entah kemana. Lebih baik bayi itu nggak ada. Ujar Bulik Muna yang tak biasa membayangkan nasibnya nanti jika pulang. Sudah pasti jadi olok-olokan orang. Dosa, Men. Menggugurkan bayi yang sudah di perut itu dosa. Itu sama saja menghilangkan nyawa. Aku nggak mau nanggung malu. Mas. Assalamualaikum. Dari pintu terdengar suara Bagus. Ah, ya ampun. Ngapain sih dia kemari? Malah nambah masalah aja. Omel Bulik Muna menggerutu. Men, jangan begitu. Kalau Bagus nggak ada, entah gimana nasib Vika. Gara-gara dia, bayi itu selamat. Ujar Bulik Muna masih mencari pembenaran. Astagfirullah, Men. Pak Lik hanya bisa mengelus dada. Gak usah dengerin Muna. Gus, ada apa kemari? Tanya Pak Lik yang berganti pada Bagus. Cuma mau antar makanan aja. Pak, pasti pada belum makan. Ucap Bagus tetap ramah meski terus dikatai hal-hal yang menyakitkan oleh Bulik Muna. Makasih, Gus. Bagus menyerah bungkus plastik berlogo Mbah Jenggot. Sebenarnya, kamu gak perlu repot-repot, Gus. Ucap Pak Lik tak enak hati. Bagus memperhatikan Vika yang terbaring di atas berangkar. Gimana keadaan Vika? Pak, alhamdulillah, sudah stabil. Alhamdulillah, kalau begitu. Gumam Bagus. Kapan boleh pulang dari sini, Pak? Belum tahu, Gus. Mungkin besok baru kembali. Begitu, ya. Kalau balik, kabari ya, Pak. Biar bisa bantu-bantu. Ngapain kami harus ngabarin kamu emangnya situ siapa? Sambar Bulik Muna nyokot. Men, niat Bagus ini sudah baik. Jangan kamu berkata begitu. Selama ini dia juga sudah banyak membantu kita. Dia udah menolong, membawa Vika ke rumah sakit. Kalau saja terlambat mungkin Vika nggak akan ditolong. Rasanya, Pak Lik sudah sangat hilang kesabarannya. Bulik Muna terus saja berkata yang menyakiti tanpa melihat diri. Vika bangun mengejak. Bu, Pak, Vika, gimana keadaanmu? Bagus sedikit mendekat dan bertanya. Lagi itu masih sangat berharap pada Vika. Meskipun dia tahu Vika sudah mengandung anak dari pria lain. Melihat Bagus, Vika malah menangis tergugu. Kamu sih, Gus. Vika jadi nangis kan? Bulik Muna malah menyalahkan Bagus. Bagus yang merasa bersalah dan tak enak menunduk dan mundur. Men, kau tegur Pak Lek. Jangan terlalu dianggap Gus. Omongan ibunya Vika ini. Dari tadi dia memang asal ngomong saja. Bali berganti bicara pada Bagus. Bulik Muna mencebik dibilang asal ngomong. Padahal menurutnya apa yang dia katakan itu benar. Vika jadi nangis gara-gara Bagus bertanya. Bu, Bapak, Pak D, boleh Vika ngobrol berdua dengan Bagus dulu? Pinta Vika setelah agak tenang. Pak Lek, Bulik Muna, dan Pak Agung saling pandang. Buat apa? Ngapain kamu mau ngobrol sama dia? Sekarang aja sekalian di sini. Ninggalin kalian berdua. Ibu malah khawatir. Nanti kalian malah macam-macam kayak kamu sama si Joko. Ketus Bulik Muna keberatan. Men, jangan begitu. Mungkin mereka memang ada yang ingin bicarakan. Kasih Vika waktu untuk ngobrol sama Bagus. Bulik Muna menatap Bagus sinis, lalu ia berjalan keluar dengan wajah masam tak suka. Pak Lek sudah menegur. Ia juga masih ingat ancaman Pak Lik yang akan mengusir kalau nggak nurut. Kami ada di luar. Di depan pintu. Kalau ada apa-apa tinggal bilang saja. Nanti kami akan langsung masuk. Pak Lik langsung pamit setelah mengatakan itu.
Sebenarnya itu adalah kalimat pemberitahuan sekaligus ancaman. Agar Bagus dan Vika tidak melebihi batas. Baik, Pak. Percaya sama Bagus. Bagus nggak akan macam-macam. Setelah mereka semua keluar dan hanya menyisakan Bagus dan Vika saja. Bagus duduk di kursi dekat berangka. Ada apa, Vik? Gus, kamu tahu kan aku mencoba menggugurkan kandungan ini. Dan malah berakhir seperti ini. Vika berucap dengan lelehan kristal bening yang meluncur dari sudut matanya. Bagus mengangguk. Makasih, Gus. Kata Vika. Jangan katakan itu, Vik. Tapi aku beneran akan mati jika kamu tidak cepat menolongku. Vika menangis lagi. Waktu itu sakit sekali, Gus. Iya, aku tahu. Lain kali jangan lakukan lagi. Vik. Pikiranku buntu, Gus. Aku malu. Vika terus memproduksi kristal bening dari matanya. Bagus Jeti tak tega. Ia usap pipi Vika dengan lembut. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Gus. Bayi ini kuat sekali. Dia bahkan tidak mau mati, meskipun aku sudah menelan banyak pil. Aku malu jika sampai hamil sementara bapaknya nggak ada. Vika semakin menangis sesenggukan. Bagus Jeti semakin kasihan. Dia bersimpati. Dia menggenggam tangan Vika untuk menguatkan. Aku mau bayi ini nggak ada aja, Gus. Aku benar-benar malu. Jadikan ini pelajaran Vika. Vika menangis dan Bagus beberapa kali mengusap pipinya. Sudah, sekarang kamu fokus pada kesehatanmu saja. Jangan lagi mencoba menggugurkan bayi ini. Kasihan dia. Pikirkan tentang dirimu. Jangan sampai kamu mengalami pendarahan seperti kemarin yang malah hanya akan mengancam nyawamu. Kamu gak ngerti perasaanku. Aku mengerti. Fik. Karena itu jangan digugurkan. Biar aku yang menikahimu. Untuk menutupi aib ini. Ucapan Bagus yang tulus membuat Rika semakin bersedih. Semakin tergugu. Tubuhnya berguncang oleh tangisnya. Ia menyesal. Kenapa dulu ia melepaskan Bagus yang tulus mencintainya. Hanya gara-gara merasa dibohongi. Hanya gara-gara Bagus bukan manajer. Dan hanya seorang supir. Padahal, Bagus juga selalu mencoba memenuhi inginnya selama ini. Tubuh Anita membeku. Ia terpaku di depan gedung tempat dia bekerja. Di depan sana tampak pekerja yang baru pulang membuat kerumunan. Mengerubungi satu titik. Seorang pria berambut gondrong yang sedang memainkan gitarnya. Yap, itu si Erwin. Ngapain dia di sini? Keluh Anita. Tiba-tiba saja, matanya dan mata Erwin bertemu. Lelaki itu langsung tersenyum sampai membuat para pekerja wanita yang berkerumun itu menjerit dan meleleh. Astagfirullah. Kenapa cewek-cewek ini? Kayak lihat artis Korea aja. Omel Anita Jeti kesal. Deh. Kok aku jadi deg-degan? Kenapa nih?